Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, anak-anakku semuanya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis arti penting relevansi Pancasila di era saat ini. Saat ini berarti saat kalian dong. Saat era apa ya, Bu? Saat era generasi Z, betul sekali. Saat era generasi Z. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang kesepakatan isi dasar negara yang dikemukakan oleh Panitia 9. Merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, ingat nggak tentang kerajaan Mataram kuno? Ada dua kan, Mataram kuno Hindu dan Mataram kuno Buddha. Berbeda agama, tapi bisa hidup rukun berdampingan. Mahakaryanya terbesar, yang Buddha Borobudur, yang Hindu Prambanan dong, yang jelas. Itu membuktikan apa sih? Membuktikan bahwa ruhnya Pancasila itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Untuk bersatu tidak harus sama, dengan perbedaan pun juga bisa bersatu. Nah, atas dasar itulah para pimpinan Indonesia pada bulan Mei 1945 dengan memanfaatkan kendaraan BPUPKI yang notabene adalah organisasi bentukan Jepang. Kebetulan yang saat itu Jepang mulai terdesak kalah dalam perang Asia Pasifik, maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh 3 pimpinan Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Pak Supomo, dan Pak Soekarno. Mereka melakukan sidang BPUPKI. Sidangnya membahas apa, Bu? Sidangnya membahas tema dasar gagasan negara. Jadi mereka membahas tentang gagasan dasar negara yang pada tanggal 29 Mei dikemukakan oleh Pak Muhammad Yamin, 31 Mei Pak Supomo. Nah, ini yang tepat tanggal 1 Juni Pak Soekarno membawa ide rancangan gagasan dasar negara dengan istilah Pancasila. Sehingga istilah Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang sampai detik ini harus dong kita peringati, karena untuk mendapatkan dan mengesahkan Pancasila itu dibutuhkan perjuangan. Seperti itu. Emang masih relevan ya, Bu? Di era ini? Emang masih relevan ya, Bu? Di era Gen Z? Ini juga sangat menggelitik, bahkan double menggelitiknya daripada yang tadi kan ya. Relevan nggak sih? Coba simpel aja dilihat. Tuh, buktinya di era Gen Z saat ini Indonesia masih tetap bersatu kokoh dari Sabang sampai Merauke tanpa tercerai-berai. Ya emang sih, sudah tahu kan kalian pada tahun 1999 karena suatu hal Timur Timur lepas dari Indonesia. Dengan lepasnya Timur Timur dari Indonesia, itu harusnya memberikan hikmah yang mendalam bahwa kita harus lebih merekatkan persatuan dan kesatuan. Jadi tidak harus adanya Timur Timur pisah diikuti dengan pulau lain pisah, jangan sampai. Ingat ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan yang kedua, lahirnya Pancasila mengajarkan kita tentang suatu proses, lebih menghargai proses. Kenapa, Bu? Ya karena dari proses kita tahu bagaimana caranya ikhlas, kita tahu rasa tabah, kita tahu caranya teknik bekerja sama, bermusyawarah, menghargai pendapat, cara untuk mengatasi masalah, tidak mudah down dengan masalah. Kalau tidak ada proses, ya kita tidak akan mendapatkan pengalaman berharga. Kalau instan, ya kita tidak akan dapat pengalaman banyak, nak. Jadi, itulah relevansinya Pancasila di era Gen Z. Sampai kapanpun Pancasila akan tetap relevan di zaman dahulu, zaman sekarang, maupun zaman yang akan datang. Terbentuknya Pancasila pada 1 Juni 1945 yang istilahnya dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, apakah dengan serta-merta isi kesepakatan Pancasila tersebut sudah disepakati? Ternyata belum, anak-anak sekalian. Nah, pada berikutnya setelah 1 Juni belum menghasilkan kesepakatan isi rancangan gagasan negara, langkah selanjutnya yaitu membentuk Panitia 9. Panitia 9 tersebut terdiri dari 9 orang, yang diantaranya adalah Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta, Pak Ahmad Subarjo, Pak Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakar, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Haji Agus Salim, yang terakhir adalah M.A. Amaramis.
9 orang beliau-beliau tersebut berdiskusi, bermusyawarah tentang isi kesepakatan Pancasila yang disepakati dalam bentuk Piagam Jakarta. Jadi hasil kesepakatan beliau semuanya itu pada tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta dan menghasilkan 5 sila. Apa aja silanya, Bu? Silanya adalah satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Manakah yang nggak sama dengan sila Pancasila yang kita kenal saat ini? Benar sekali, sila satu. Kok sila satunya nggak sama ya, Bu? Oke, sila satunya nggak sama. Memang nggak sama. Karena ada satu hal dan lain sebagainya, maka sila tersebut, terutama sila pertama, itu diubah. Nah, kenapa diubah? Karena ingat, demi kepentingan bersama, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Kalau sila pertama tadi, kewajiban menjalankan syariat Islam, tentu berlaku hanya untuk orang Islam aja kan ya. Oke, jadi itu untuk kepentingan umum, akhirnya diubah. Proses pengubahannya pun tersebut juga melibatkan 4 tokoh Islam, yaitu siapa aja sebelum diubah, didiskusikan dulu, dimusyawarahkan dulu. Siapa aja? Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Kasman Singodimedjo, dan Tengku Muhammad Hasan. 4 tokoh tersebut akhirnya sepakat untuk mengubah sila ke-1 menjadi sila yang kita kenal saat ini, ketuhanan yang maha